Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa analisa saya sebelumnya ya, video saya sebelumnya, beberapa saham yang masih on the track ya, sesuai target profit, kemudian masih dalam on prosesnya on the track ya, seperti itu, dan beberapa saham yang bisa dimasukkan ke watchlist buat teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Saham yang pertama, mungkin teman-teman sudah tahu, saham Adro ini sudah sempat saya bahas beberapa hari yang lalu ya. Kalau buat teman-teman yang belum nonton, silakan nonton dulu saham Adro, analisa saham Adro. Nah, untuk saham Adro sendiri pada tanggal 24 Desember 2021 itu mengalami kenaikannya sebesar 70 poin atau 3,26% ke level 2220 ya. Nah, target profit di video sebelumnya atau analisa saya sebelumnya adalah saham Adro ini di level 2200. Seperti itu. Untuk hari ini sudah mencapai targetnya di 2200, bahkan level tertingginya di 2240 ya, seperti itu. Untuk garis MA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas, untuk MACD juga mengarah ke atas, volume juga ada. Kita coba lihat confirm ke broker summary ya. Untuk broker summary saham Adro, kita lihat satu minggu ini dari tanggal 20 sampai tanggal 24 ada akumulasi ya oleh PDKIMGDR DX di harga rata-rata 2100-an. Yang jual ada AK, KZ, ZP, DIU, GR, seperti itu. Jadi harganya sekitar 2100-an, sudah floating profit ya. Beberapa floating profit seperti itu. Tetapi ingat, itu ada akumulasi. Jadi potensinya gimana? Jika berhasil break dari 2200, maka potensi saham Adro adalah break dulu, kemudian retest 2200, baru melanjutkan kenaikan. Melanjutkan kenaikan ke level berapa? Target berikutnya menurut analisa saya adalah di 2400, seperti itu. Jadi selama ini break saham Adro break dari 2200, maka ada potensi untuk retest dulu. Jadi break, retest ke 2200 dan bertahan, maka dia akan melanjutkan kenaikan ke 2400. Ditambah secara broker summary itu ada akumulasi ya. Kemudian harganya kurang lebih sama dengan harga sekarang. Jadi ada potensi saham Adro ini masih dibawa naik. Seperti itu. Itu untuk saham Adro. Saham kedua ada EMTK atau Elang Makota Teknologi. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya, saya sempat bahas untuk saham EMTK ini ya, di mana saya menyarankan untuk spekulasi buy itu di sekitar 2200. Jadi kalau per hari ini tanggal 24 Desember 2021 sudah mengalami floating profit ya, karena ditutup di level 2260. Kalau sebelumnya hari ini sempat menyentuh level tertingginya di 2310 ya, seperti itu. Buat teman-teman yang belum taking profit karena belum mencapai target, hold saja saham ini karena potensinya masih cukup bagus. Kenapa potensinya masih bagus? Kalau kita tarik garis dinamis trend line-nya menunjukkan tanda-tanda ini sudah uptrend. Ya kan? Kemudian kita lihat MA 50 maupun 150 sudah berpotongan dan masih mengarah ke atas. Untuk garis MACD mengarah ke atas ya. Volume juga ada walaupun hari ini koreksinya volumenya mengecil seperti itu. Kita coba lihat konfirmasi ke broker summary. Untuk saham EMTK selama satu minggu ini dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Desember 2021 jelas ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh AK, BK, DX, JS, LG.
Harga rata-ratanya di 2.200-an. Untuk yang jual kaset YP, IF, BQ, OD. Kita pastikan harga paling murahnya berapa ya, 5 besar. 2.230-an, paling tinggi 2.280. Oke, kalau kita lihat 2.230-an itu di sekitar sini sudah floating profit. Kalau 2.280 sudah floating loss ya, masih floating loss atau kurang lebih BEP. Jadi masih ada potensi saham EMTK ini untuk diangkat minimal kemana? Minimal ke target profitnya menurut analisa saya yaitu di 2.400. Jadi buat teman-teman yang belum punya saham EMTK bisa manfaatin, tunggu atau spekulasi buy di 2.200. Untuk target taking profit itu sekitar 2.400. Seperti itu. Atau buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah mungkin di sekitar under 2.000, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas level 2.200. Apalagi ini sudah mulai tanda-tanda uptrend ya, perbalikan arah uptrend, maka hold saja saham ini masih oke. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, saham XL Axiata. Nah, pada video sebelumnya saya menyampaikan bahwa saham XL ini ada potensi untuk cup and handle ya. Dimana pada waktu itu kalau nggak salah di sekitar tanggal 17 Desember itu saya sempat informasikan bahwa ada potensi untuk saham XL ini cup and handle dan membuat flag baru. Jadi gini, ini kan cup and handle kemudian naik, cup and handle kemudian naik, seperti itu. Nah, tetapi gagal break dari 3.200 ya, jadi tidak confirm cup and handle. Nah, tetapi potensi juga untuk saham XL. Kenapa? Kalau kita lihat beberapa kali garis EMA 50-nya ini berhasil menahan pergerakan dari saham XL. Seperti ini, sekali, 2 kali, 3 kali, ya, 4 kali, 5 kali. Walaupun di sini gagal break, kemudian berhasil break lagi. Nah, akankah saham XL garis EMA 50 saham XL ini bisa menahan pergerakan selanjutnya? Kalau kita lihat garis EMA 50-nya ada di sekitar 3.050 ya. Di sini ada garis EMA 50-nya 3.050. Nah, kalau kita lihat secara candle sudah 5 hari. 5 hari candlenya merah, maka ada potensi untuk technical rebound. Di mana technical rebound ini buat teman-teman bisa manfaatin untuk fast trade, itu bisa. Jadi spekulasi buy di daerah area MA 50-nya di sekitar 3.050 atau ke bawah. Selama masih bertahan di garis MA 50 masih cukup oke ya untuk saham XL. Nah, potensinya kemana? Karena ini fast trade, kalau misalnya untuk fast trade itu mungkin di sekitar 3.110, 3.120 itu bisa. Jadi manfaatin beli di 3.050, 3.050, kemudian TP di 3.120, 3.130 seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak mau untuk fast trade gitu ya, maka bisa manfaatin untuk spekulasi buy di MA 50-nya ya, di sekitar 3.050. Karena saham ini masih uptrend, maka ada potensi untuk masih dibawa ke atas. Seperti itu. Jadi beli di atas MA 150-nya di sekitar 3.050, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas MA. Potensinya kemana? Retest kembali ke 3.200. Apabila break, maka akan melanjutkan kenaikan. Kemana? 3.400 sampai dengan 3.500. Itu untuk potensi saham XL. Nah, berikutnya ini adalah saham-saham yang mungkin buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist-nya teman-teman. Kenapa? Karena secara candle menurut saya cukup bagus ya. Cukup oke. Seperti itu. Nah, saham yang pertama adalah saham Bank Aladin. Seperti itu. Untuk tanggal 24 Desember 2021 ditutup di
level psikologisnya ya di 2400 atau turun 10 poin ke level 2400, turun 0,41%, seperti itu. Secara candle, secara chart, sebenarnya ini sahamnya sudah downtrend ya, sudah downtrend, cenderungnya masih downtrend. Tetapi kalau kita lihat, kalau sebelumnya ini uptrend, kemudian ini di garis trendline itu menunjukkan bahwa saham ini mulai downtrend, kemudian patah, garis downtrendnya patah, berhasil break, kemudian di retest dulu, kemudian mantul lagi. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara minornya ini masih bertahan, saham bank ini masih bertahan di atas level 2400-an ya, di 2400. Jadi kalau kita lihat secara minornya ini sudah sideways. Jadi dari downtrend, sideways. Nah, ada potensi untuk dua. Apakah setelah sideways ini dia melanjutkan kenaikan menjadi uptrend atau melanjutkan penurunan menjadi downtrend, seperti itu. Jadi buat teman-teman, menurut saya bisa masukkan ke watchlist. Apabila berhasil bertahan di atas level 2400, maka bisa spekulasi buy. Untuk target jangka pendek di ini sideways ya, jangka pendek di sekitar 2700 itu bisa. Tetapi kalau misalnya break dari 2700, maka ada potensi dia sudah akan bergerak reversal lagi, seperti itu. Tapi lagi itu perlu dikonfirmasi dengan adanya akumulasi, terus garis MACD, garis volumenya juga, seperti itu. Tetapi untuk jangka pendek selama masih bertahan di 2400 itu cukup oke. Untuk target mungkin di sekitar 2730, 2700, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman misalnya entry di 2400 kemudian dibawa turun, diturun menyentuh 2300-an, mendingan di cut loss. Karena dia menunjukkan bahwa mulai menunjukkan tanda tanya melanjutkan penurunan, seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya ya. Untuk bank BANK selama 1 minggu. Untuk 1 minggu ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh MG, KK, PD, TP, YJ. Harga rata-ratanya di 2460, 2400. Paling murah di 2460-an, 50-60-an ya. Berarti di sekitar sini. Jadi sudah floating loss sih. Paling murahnya pun sudah floating loss. Kalau 2480-an, hampir 2500 sudah pasti floating loss ya. Seperti itu. Jadi ada potensi untuk saham bank ini dijaga untuk naik kembali minimal ke level 2500-an. Karena beberapa broker 5 besar itu pegang di harga sekitar under 2500. Seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin. Oke, itu untuk saham bank. Berikutnya saham kedua ada IRA. IRA ini juga sempat saya bahas di sebelumnya, yaitu kalau nggak salah di sekitar 2000 minggu-minggu ini itu saya sempat bahas untuk saham IRA. Nah, tanggal 24 Desember 2021 ditutup mengalami koreksi ya 60 poin ke level 2020, seperti itu. Garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. Kalau kita tarik garis trendline, dinamis trendline-nya masih uptrend ya, masih uptrend. Nah, yang menarik kalau kita lihat secara minor, level support psikologisnya di 2000 ini berhasil menahan pergerakan dari saham IRA, seperti itu. Kalau kita lihat secara candle 3 hari ini sudah koreksi, akankah saham IRA ini menyentuh level 2000 kemudian mantul kembali untuk retest ke 2200?
Masih ada kemungkinan seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. IRA. Kalau untuk saham IRA selama 1 minggu ini ada sedikit akumulasi ya oleh MG, GR, DH, PC, YJ. Yang jual YP, KK, OD, CC, CP. Seperti itu. Untuk harga rata-ratanya di 2100, 2090-an. Jadi di sekitar 2100-an di sini. Jadi sudah floating loss ya buat teman-teman yang 5 besar top buyer-nya itu floating loss seperti itu. Jadi ada potensi untuk saham IRA ini minimal diangkat ke level 2100-an. Untuk saya pribadi selama masih bertahan di level 2000 ya, di level 2000 target taking profitnya di sekitar area 2200 seperti itu. Jadi bisa manfaatin buy on weakness di 2000, jual di resistennya di area-area resisten 2200. Seperti itu untuk saham IRA. Untuk saham berikutnya ada BEX atau Bank Pembangunan Bank Banten. Nah, tetapi untuk BEX ini cenderungnya masih bisa dimasukkan ke watchlist-nya. Watchlist-nya teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat sebelumnya bergerak downtrend ya, bergerak downtrend. Kalau kita lihat secara minor ini sudah mulai melemah, mulai sideways seperti itu. Tetapi memang belum lama ya sideways-nya, ini mungkin sekitar 1-2 mingguan. Enggak, 1 bulanan, hampir 1 bulanan seperti itu. Nah, potensinya kemana? Kalau untuk saham BEX sendiri selama masih bertahan di level supportnya 6263 itu masih cukup oke ya untuk saham BEX, bisa spekulasi buy di sana. Untuk target taking profitnya di mana? Untuk di awal itu sekitar 69 itu bisa 63, jadi beli di 62, 63, jual di 69 itu lumayan, dapat hampir 10%. Seperti itu. Nah, yang membuat lebih potensial lagi yaitu apabila ada akumulasi kemudian masih sideways gini ya, maka ada tanda-tanda yang sebelumnya tadi downtrend, sideways, kemudian ada potensi untuk bergerak uptrend. Kita coba lihat broker summary-nya dari saham BEX. BEX 1 minggu ini. Untuk BEX 1 minggu ini ada sedikit akumulasi ya. Ada sedikit akumulasi oleh MG, KK, OD, PD, LS. Harga rata-ratanya ya benar 62, 63, bahkan ada yang 64. Seperti itu. Jadi sekali lagi bisa dimasukkan ke watchlist, cuma karena nilai harganya cukup murah ya, di bawah 100-an, cukup mudah untuk digoreng, cukup mudah untuk di volatilitasnya tinggi, jadi sedikit lebih hati-hati buat teman-teman seperti itu. Tetapi kalau dari segi potensi menurut saya ini berpotensi karena sebelumnya downtrend, mulai sideways, ada potensi tanda-tanda reversal. Dan lagi kalau kita lihat selama beberapa minggu ini tidak membentuk low baru ya, hanya low baru yang terbentuk itu di sekitar 62, 61 seperti itu. Jadi masih ada potensi untuk saham BEX ini berbalik arah reversal. Dan lagi ada akumulasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Memang sedikit agak panjang, tetapi semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah informasi buat teman-teman dalam pengambilan keputusan seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Kemudian buat teman-teman yang ingin request saham apa yang dianalisa, bisa chat di kolom komentar. Mungkin saya akan bisa bantu buatkan analisa saham-saham tersebut. Oke, terima kasih.